Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi wa syuhadana wa karamana wa syuhana ali Janala Sandala Fatimah Zahra Sayyidati Jilani wa Zali wa Syafi'an Nabi Maliki Hambali Nami Rabi Jabal Bukala Hadisin wal Qura wal Mufassirin fi Masalikil Adila Magharibiha Sayyidina Muhammad Rahman Isa wa King Kadama Madwani Wali Asuni wa Murai Jumain Sumaila Arwahi Walidina Mahatina wa Jadadina wa masyaina wa jami'il muslimin muslimat Allah yaghfiru lahum wa yarhamuni darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa bi sanadil muttasilin lima min mu'allifi rahimahullahu ta'ala wa dawana bi ulum biddarain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 140 ya, didengar ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu syaraful mu'mini qiyamul laili wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu alaikum bi qiyamil laili walau rafatan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qalat Ummu Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam ya bunayya la tuksirin nauma bil laili fa inna kasratan naum bil laili tatrukur rajula faqiran yaumal qiyamah. Wa kana Abu Dzar radhiyallahu an yaqulu Allahu ta'ala ila Daud alaihi salam ya Daud kadzaba manid da'a bi mahabbati fa iza janahul lailu nama anni. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha azza wa jalla yabghadu kullu ja'zarin jawazin sahabin fil aswaqi jibatun bil laili himarun bin nahari alimun bi amri dunya jahilun bi amril akhirah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqussu 'ala naumi 'ala taharati wal azma 'ala qiyamil laili wa yaqulu man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun fala yastaiqizu illa qala al malaku Allahumma ghfir li abdika fulan fa innahu bata tahiran. Ya, lanjutan bacaan kita masih bicarakan masalah fadilah ya, qiyamul lail ya, masalah qiyamul lail di atas ya. Yang ya, hadis pertama Rasulullah la yada'u qiyamul lail ya, gitu. Jangan kamu tinggalkan qiyamul lail gitu ya. Gitu. Wa kana iza marada au kasira shalla qaidan. Rasulullah apabila dia sakit atau ya malas itu salat malamnya itu duduk gitu ya. Nah, sekarang berikutnya ya, gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah sallam ya bersabda
syaraful mukmin, ya, kemuliaan seseorang mukmin. Artinya orang mukmin itu akan dapat kemuliaan dari Allah dengan apa? Qiyamul lail, yaitu dengan bangun malam, ya. Kita bangun malam, nah itu adalah satu kemuliaan yang Allah bakal kasih, ya, karena ya Allah bangga kepada hambanya tuh, ya, kalau malam hari ya dibangun, ditinggalin tuh kasurnya yang empuk, ya, gitu, ya. Nah, itu Allah banggain kepada malaikatnya, malaikat itu, ya. Hai malaikatku, lihat tuh hambaku tuh, ya, ditidur di tempat yang empuk, ya, tapi ditinggal tuh, gitu, ya. Nah, itu Allah bangga kepada hambanya tuh, ya. Nabi katakan di sini syaraful mukmin qiyamuhu bil lail, ya, mulianya seorang itu, ya, orang mukmin itu dengan bangun malam, ya. Dan di Al-Qur'an sudah Allah kan asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmuda tuh, ya. Allah kata gitu kan, asa ayyam asaka, pasti Allah tuh bakal, ya, bangkitkan kamu, ya, bakal, ya, nah, jadikan kamu itu maqamam mahmuda, yaitu makom yang terpuji, ya, yang mulia tuh, baik di sisi manusia atau juga di sisi, ya, Allah tuh, di sisi para malaikat itu, ya. Hanya, ya, dianjurin oleh Rasulullah tuh untuk, ya, qiyamul lail. Nah, gitu, ya. Nah, dia Nabi bilang syaraful mukmin qiyamu bil lail wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Dan mulianya seorang mukmin yaitu, ya, terkayanya dia itu atau merasa cukup kepada orang, ya. Jadi kita merasa cukup tuh sama orang, artinya kita nggak punya, ya, tomak, ya, nggak punya sifat tomak, ya, sifat harapan sama orang, ngarepin, nggak ada. Nah, itulah, ya, mulia kita tuh, orang mukmin mulia begitu. Karena apa? Ya, orang senang izhad fid dunya, ya, gitu, ya, yuhib bukan, ya, gitu, yuhib bukan Allah, izhad fi ma'aidinas, yuhib bukan nas, ya, zuhudlah kamu terhadap dunia, Allah suka pada kita, dan zuhudlah kepada manusia, ya, apa yang ada di tangan manusia itu kita zuhudin, artinya kita nggak pengenin, gitu. Nah, itu yuhib bukan nas, orang pada senang, ya. Jadi mulia kita di sisi orang tuh kalau kita nggak, ya, punya harapannya. Kalau kita punya harapan sama orang itu nilai kita rendah, gitu, ya, karena kita jadi budak dia, ya. Kalau kita tuh, ya, andel, ya, punya harapan kepada orang, coba kalau enggak, gitu, ya. Hanya kalau kita terus punya sifat qanaah, ya, jadi tinggi nilai kita, gitu, ya. Nah, itulah, ya. Nah, Nabi bilang gitu, aizzuhu, ya. Nah, mulianya seorang itu istighna'u anin nas, ya, minta, ya, supaya kayak, ya, gitu, istighna anin nas, ya. Kalau dalam doa apa tuh, ya, kita lagi apa nih Sa'ban kan, ya, baca Yasin yang ketiga tuh biasa niatnya kan istighna anin nas, artinya istighna tuh kita nggak ngandelin sama orang, merasa cukup, ya, nggak pengen, nggak ngarepin, gitu, tuh istighna mintanya, ya, gitu, ya. Atau doa tuh walgina anin nas, gitu, ya, itu kan doa, gitu, ya. Ya, gitu, ya. Maka Rasulullah SAW yaqulu, dan Rasulullah SAW bersabda, alaikum biqiyamil lail walau rakaatan, tuh, ya. Rasulullah bilang alaikum, ya, lazimin, ilzam, ya, ilzamu, artinya lazimin, biasain oleh kamu biqiyamil lail, dengan bangun malam, walau rakaatan, sekalipun satu rakaat, tuh, ya, dikit banget Nabi suruhin, sekalipun satu rakaat biasain, gitu, ya. Artinya tuh waktunya pendek, gitu, ya. Kalau sekarang subuh, ya, jam 4.40, ya. Nah, ya, kita bangun dah, ya, baca 3:30 kan masih keburu tuh, ya, satu rakaat itu biasain, gitu, ya. Nah, nanti lama-lama Allah, ya, yang robek, gitu, ya, bisa naik kita nanti, gitu, ya. Kalau kita biasain tuh, ya, jam setengah apa tuh, ya, jam 4 dah, ya, kita bangun, ya, udah siang jam 4, ya, jam 4 kita bangun dah, ya, kita mandi atau kita apa gitu kan, duduk. Nah, ya, kita sholat dah, ya, nggak bisa banyak, ya, satu rakaat aja dah, sholat witir, gitu, ya, biasain tuh. Nah, nanti lama-lama tuh, ya, bisa jadi banyak. Yang tadi kita sembahyang satu rakaat, bisa jadi 3, bisa 5, gitu, karena waktu cukup nanti Allah kasih, gitu. Kalau kita, ya, biasain tuh, gitu. Tapi kalau kita nggak biasain, akhirnya waktu jadi
ya sempit, ya dikit waktu nggak panjang, ya orang-orang yang apa tuh, ya yang qiyamul lail gitu, jadi waktu buat dia itu malam panjang buat dia gitu ya, buat dia karena dia bisa gunain tuh ya dengan sholat-sholat yang banyak ya. Ya kayak yang sholatnya itu kan yang 100 rakaat, 300 ya, yang 500, yang 1000. Nah, itu kan malamnya sama sama kita. Ya, karena apa tuh? Ya, karena Allah perpanjang waktu buat dia. Artinya tuh Allah kasih dia mampu sanggup ya untuk menggunakan waktu yang sebegitu pendek gitu. Nah, bisa ngerjain ya, nah, sholat yang banyak. Kan kalau sholat 1000 rakaat ya, nah gitu satu rakaat 1 menit, 1000 menit ya 9 jam kan gitu ya. Nah ya 9 jam apa ya 9 jam kan gitu bisa gitu kan 6 ya 9 tuh ya gitu kan berapa ini tuh ya jam tuh ya gitu tapi Allah ya kasih waktu buat dia cukup tuh gitu ya yang 500 yang 300 yang apa gitu. Nah itulah ya jadi buat mereka itu Allah ya panjangin buat waktu buat dia. Karena orang-orang yang ashabul auqat itu waktu buat dia pelit gitu ya, nggak kayak kita boros ya, kayak kita kan buang-buang waktu ya gitu. Banyak kan kita buang-buang waktu. Kalau orang yang begitu ya waktunya tuh mahal ya bagi dia tuh ya. Itu ashabul auqat tuh ya orang yang punya waktu itu karena dia udah pikirin kalau 1 menit aja tuh ya dia kosong berarti kan membuang bacaan wiridan dia atau apa tuh itu ya. Nah, itu dengan sekian banyak umpama 1 menit dia bisa baca selawat atau baca apa zikir pada Allah bisa 1000. Nah kan itu kan hilang 1 menit itu umpama dia buat apa tuh ya buat ngobrol buat apa. Nah itu ruginya kayak apa tuh ya buat dia gitu. Kalau kita emang teman kita demen buang gitu ya ya kita pikirin gitu ya orang gitu ya sayang dia waktu-waktu gitu ya orang yang itu ya kan yang gitu kan dia zikir tuh ya 1 menit aja bisa ya 1000 dia bisa zikir tuh lepas Allah 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 ya bisa sanggup begitu Allah kasih gitu ya tuh ya itu orang yang ya ashabul auqat ya kita aja juga kalau umpama udah punya wiridan dah gitu ya kita punya wiridan yang mantap nih antara maghrib isya atau kapan gitu ya nah isya nah kemudian ya nah ya keganggu tuh ya dengan sesuatu dengan apa ya tak usah si orang diri kita aja dah gitu ya umpama kita biasa baca biasa ini gitu ya keganggu ya umpama perut kita mules gitu nah kita tinggal berapa menit itu nah kan aturan kita udah selesai ya baca nih ini nah kan jadinya akhirnya apa kebuang kan itu hampir lagi ya nah, ditambah dengan ngobrol ya orang gitu tuh ya tuh orang-orang yang begitu tuh ya jadi buat dia tuh waktu mahal gitu ya nah itu orang ashabul auqat gitu ya nah itu ya jadi Nabi itu pesan pada kita alaikum biqiyamil lail biasain ya bangun malam walau rakaatan sekalipun 1 rakaat biasain ya jangan gitu atau wah nggak sanggup biasain gitu ya. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu qalat Ummu Sulaiman berkata ibunya Nabi Allah Sulaiman bin Daud ya Ibu Sulaiman ya alaihi wasallam ya bunayya hai anakku ya ibunya Nabi Sulaiman bilang kepada Nabi Sulaiman nih bilang gini hai anakku la tukesirin nauma bilail jangan kamu banyak tidur di malam hari gitu ya jangan banyakin tuh tidur di malam hari gitu ya malam tidur ikutin kayak dokter gitu ya 8 jam gitu ya begitu ikutin dokter suruh kan kita nggak boleh kurang dari 8 jam biar sehat gitu ya jangan didengerin ya kita orang muslim orang mukmin ya dengan dengerin ya kita mau sehat buat sehat apaan sehat dunia badan kita gede sehat nggak ada isinya manfaat akhirat apaan yang girangin ulet ya ulet yang girang sok kita mati di kuburan ulet kata nah ini dia makanan empuk iya lah kan gitu kan kuburan itu kan ya kuburannya udah bilang anak baitudud ya saya ini adalah rumah ulet ya anak baituzulmah saya rumah ya gelap itu anak baitul wahdah saya rumah sendiri itu tiap hari tuh kuburan ngomong cuman kuping kita yang nggak denger ya gitu kuping itu nggak denger tiap hari tuh kuburan ngomong ya bilang anak baitul wahda ya gitu saya rumah sendiri nggak ada yang nemenin
Ya, kata kuburan cari teman, apaan amal soleh kita, ya amal kita yang nemenin, mau bagus jelek, ya terserah dah. Dia yang nemenin. Kalau kita pengen teman kita yang cakep, ya amal soleh. Nah kalau kita maunya teman kita yang jelek, ya amal, ya, nah maksiat itu gitu. Taruh temenin kita, gitu, ya. Oh kata kuburan yang betul ada. Anak baitul apa? Baitul zulma. Saya rumah yang gelap, ya bawa lampu. Ya, pasangin listrik sono, ya, yang 1000 watt. Di atasnya nggak nyambung. Ya, di atasnya kita taruh di kuburan gitu. Ya, kali masuk ke dalam kagak. Ya, karena yang apa tuh? Ya, yang nerangin kuburan kita ya amal kita juga. Ya, kita apa sholat, ya, biar rapi, biar apa, ya, nah, dengan sempurna kita sholat. Nah itulah yang buat terang, ya, baca Quran itu, ya, yang nerangin kuburan kita. Tuh ya. Nah, anak baitudud ya, saya rumah ulat itu ya. Itu kan ya setiap orang yang masuk ke kuburan itu udah pasti dimakanin ulat itu ya. Itu ya, kecuali ya jasad nabi itu Allah haramin ya dimakan sama tanah ya ulat itu ya jasad-jasad kita dimakan habis itu ya. Ya, yang mula-mula nanti itu ulat keluar di apa tuh di kuburan badan kita apa dari mata kita nih, ya gitu ya dari mata kita. Karena apa mata kita yang paling banyak berbuat maksiat lihat sono sini gitu ya, nah gitu dari situ keluar pecah, nah terus ya gitu ya 3 hari tuh kita dikuburin langsung ya pecah tuh gitu langsung bau gitu ya langsung gitu dan jalan tuh jalan terus badan kita semua makanin pada bengkak apa semua nah, gitu kan cah tuh makanin ulat ulat makan anak-anak lama-lama ulat habis tinggal satu mati habis udah kering kita ya nggak punya ya jasa apa badan kita lagi habis semua tinggal tulang gitu ya oh, ya badan kita habis tuh gitu ya nah ya jangan kita apa tuh ya nah, kita ya banyakin tidur ya nggak ada manfaatnya ya, gitu ya nah cukup lah ya kita ya jangan banyak tidur kalau kita rutin tidur itu adalah termasuk bagian daripada hawa nafsu ya yang lawan ya sedikitin tidur gitu ya gitu ya ngantuk emang ya gitu ya nah, hawa nafsu tuh nggak mau gitu kan ya diajak apa begadang apa ya nah tuh ya jangan dengerin dokter kan suruh 8 jam tidur ya biar apa tuh ya biar sehat badan makan ya yang enak-enak ya 4 sehat 5 sempurna gitu ya buat orang kaya ya kok kita sih buru-buru 4 sehat makan kayak tahu aja ada tahu juga ada sehat itu ya oh yang 4 sehat 5 sempurna tuh ya itu orang kaya gitu ya ini gitu enak makan enak tidur ya sehat badannya udah apaan yang dipikirin ya nah itu nggak pikirin ibadat ya apa gitu jangan ya cukup dah kita tidur ya berapa gitu tidur lagi Nabi kata jangan kamu tidur kalau lo ngantuk ya dan bangunlah kamu ya ketika kamu ya nah bangun gitu ya jangan apa tuh ya jangan kita turutin gitu tuh ya ini ibunya Nabi Allah Sulaiman pesan tuh kepada Nabi Sulaiman ya bunaya latuk sirin ya latuk sirin naum bilail jangan banyakin tidur di malam hari fa'in naka seratan naum bilaili ya karena banyak tidur di malam hari tadrukur rojula ya fakiran ya si naum itu ya meninggalkan seorang itu jadi orang fakir jadi miskin kita ya gitu ya kalau kita banyak tidur nanti tidur bikin jadi kita miskin di akhirat ya di dunia juga bisa juga miskin kalau tidur mulu kan ya males gitu ya nah tuh ya nah syukur rajula tuh ya fakiran yaumal kiamat di hari kiamat ya cukup dah tidur ya sedap sebisa kita siapa mau gitu nah lain itu gunakanlah ya buat ibadat itu ya kemarin tuh hadis yang di atas tuh yang Nabi kata ya alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu sholihin
qablakum wa qurbatun ila rabbikum gitu ya. Wa munhatun anil ismi wa takwirun lisaiat wa mutaridun lid gitu ya. Bangun malam, dengan bangun malam itu dapat ngusir penyakit gitu ya, bukannya jadi sakit itu. Kalau dokter kan suruh banyakin tidur, banyakin makan biar jadi sehat itu ya. Nah, akhirnya jadi banyakan ya penyakit, kebanyakan apa? Kebanyakan tidur, kebanyakan makan, jadi penyakit gitu ya. Nah, Nabi nggak kasih gitu. Ini dalam hadis yang Nabi kata la sehata ma'a kasratin naum. Ya, nggak sehat banyak tidur. La sehata ma'a kasratil akli ya, banyak makan nggak sehat. Lah apa? La sehata ma'a kasratil roha. Ya, nggak sehat kalau banyak santai. Ya, gitu ya. Ngapa-ngapain aja mah sehat. Ya, kagak enak gitu ya. Jadi banyak bergerak. Ya, gitu. Ala harakah barakah Nabi kata. Ya, bergerak itu membawa keberkahan. Ya, sampai lagi pagi kan gitu ya. Itu ya, jangan tidur gitu ya. Tuh ya, biasain muttaridatun lidah ya, gitu. Bangun malam itu ngusir penyakit ya, jauh dari penyakit gitu ya. Ya para ulama-ulama tuh sedih nggak tidur aja malam mah itu kayak Abu Hanifah 40 tahun nggak pernah tidur malam, nggak sakit ya. Udah mau kan sakit dia 40 tahun. Nggak masuk angin ya? Iya kagak, ya baru-baru doang. Kayak kita gitu, ya begadang dah, ya kita tidur apa tuh, kita bangun dah, ya biasain umpama bangun jam 4 gitu, biasanya bangunnya habis udah subuh. Nah, karena bangun gitu kan kurang tuh. Nah, bisa masuk angin. Ya, kenapa kurang? Gitu. Pertama awalnya. Nah, besok seminggu apa? Udah biasa lagi. Kan gitu ya. Agak baru-baru. Ya, itu. Ini baru jajalin bangun sakit berhenti. Wah, gua gara-gara gua bangun jam apa nih? Jam 3:30. Mestinya gua bangun pas subuh. Kan kurang sejam tuh. Ya, 3:30 bangun. Dan gitu. Nah, subuh 4:30 kan kurang sejam. Mau gitu, masuk angin nih pada pegel. Nah biarin, ya besok gituin lagi. Ya, lu nih pegel nih, ini gue sengajain lu, gitu. Itu, ya, nah dikapok lu, itu, ya sehat. Lihat aja tuh orang-orang yang begadang. Kalau gitu kan tuh Abu Hanifah, Sayyidina Umar, para aulia-aulia, ya, para soleh yang ada nggak tidur tuh semalaman. Itu siang malam dijadikan siang, siang dijadikan malam. Ya, mereka-mereka begitu kan. Ya, malam dijadikan siang nih. Ya begitu datang malam girang mereka tuh. Ya begitu datang subuh tuh ya subuh dah. Ya gitu. Nah ya kalau siang siang dijadikan malam buat tidur istirahat gitu. Ya itu tuh salafus soleh pada gitu tuh. Gitu kan. Nah mereka tuh nggak ada yang sakit gitu. Makanannya nggak kayak gitu. Iya pakai 4 sehat 5 sempurna. Ini makan daunan aja. Makan daunan. Iya. Nah, itu kayak kita lalap dah. Iya, daun ini kemakan lah, enak lah sehat. Ya dulu Basit makannya daun capi gitu. Dan jambu bol. Jambu bol yang merah, ya, tutulin garam. Iya, nggak sakit perut. Iya, agak kan ada jeromat ya. Iya, pulang sekolah kagak ada jalan ada penjambu bol tuh daunnya merah. Itu ambil aja garam, tutulin makan, kagak sakit. Kan gitu karang aja belagu ya karena ada apa dong ya sekarang udah ada chicken ya udah ada pizza wah udah makannya yang begitu-begitu nah, gitu makanin tuh daun jambu sakit perut dulu kagak gitu ya dulu kan gitu ya sekarang udah belagu gitu ya maunya yang begini kita turutin nah gitu ya udah dulu pagi-pagi gitu ya makan saus pompong aja nggak apa-apa kan gitu ya tuh ya karena ya udah biasa gitu ya segala sesuatu itu kan man sabah alaih ya siapa yang biasakan sesuatu itu ya jadi mudah jadi gampang ya karena kita udah biasa kalau udah biasa jadi gampang jadi enak coba kalau nggak biasa jadi berat itu ya nah ya anjuran ya supaya kita jangan jadi nanti orang miskin di akhirat tuh ya miskin kita kenapa nggak punya amal ya karena ya apa Abdul amal tuh ya tuh qiyamul lail tuh ya yang ada saya seorang sahabat tanya ya Rasulullah ayul Islam khair ya kan gitu ya tutimut ta'am wa taqra'u salam wa sallu bil laili wan nasu
niam, sholat di malam hari ya, yang orang-orang lagi pada tidur. Nah itu qiyamul lail gitu ya. Hanya rajinin dari sekarang gitu ya. Jangan apa ya, jangan bulan puasa aja. Bulan puasa kita bangun jam 3 kita bangun. Karena apa? Mau nyaur. Ya, bangunnya jam 3 karena mau nyaur. Coba kalau nyaurnya boleh jam 7. Ya, bangunnya jam 6 balik. Iya, kalau nyaurnya gitu, jangan nyaur kalau mau jam 7 boleh. Gitu habis baru bangunnya subuh kali. Gitu. Ya enggak pada bangun jam 3. Yang aja enggak dikasih jangan ya nyaurnya gitu. Nyaur mesti sebelum subuh bangun dah jam 3 ada gitu. Ya jangan ya bulan puasa aja gitu-gitu ya. Ya jadi jangan ubadur Ramadan. Itu tercela juga kita ubadur Ramadan artinya orang yang ibadahnya bulan Ramadan doang, enggak bulan Ramadan agak gitu. Kan lihat kan banyak yang begitu. Oh, bulan Ramadan pada rapi-rapi dah. Ya, yang perempuan pada pakai jilbab, pakai apa begitu selesai gitu ya. Laki pada ini gitu. Begitu selesai bulan Ramadan, habis hilang lagi gitu. Itu namanya ubadur Ramadan itu ya. Ya, kita biar jadi ubatnya pada Allah tuh Bang ibadat ya sepanjang ya masa dah gitu ya. Yang malah biasain ya. Kalau kita biasain insyaallah jadi ya enak gampang gitu apaan aja tuh gitu ya tuh ya jadi kata ibunya Nabi Sulaiman tuh ya biasanya karena orang yang banyak tidur itu menjadikan orang itu nanti fakiron yaumal kiamah dia itu nanti miskin dari kiamat karena nggak punya ya amalan tuh ya nggak punya ibadat gitu ya. Nah wa kana Abu Dzar radhiyallahu an yaqulu dan adalah Abu Dzar radhiyallahu an bilang Allahu taala ila Daud alaihi salam. Allah wahyukan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam, ya Daud, kadzaba manid da'a bi mahabbati. Kata Allah nih dalam diskusi, "Wahai Daud, bohong tuh orang yang ngaku dia itu cinta kepadaku." Ya, kita cinta pada Allah. Itu dia bohong, ngakunya doangan cinta. Kenapa Allah buktikan begitu? Fa iza janahul lailu nama anni. Apabila gelap malam, ya artinya datang waktu malam dia tidur, ya bukannya dia begadang. Kan kalau kita cinta sama Allah ya kita namanya kita cinta. Orang cinta kan, ya. Nah, justru kalau malam bikin sahdu, ya bikin enak gitu, ya kan gitu. Nah, ya orang yang cinta. Kita begitu malam tidur gitu ya demenannya tungguin aja itu ya ini orangnya tidur ya diceraiin gitu nah, gitu nah Allah juga gitu juga ya lu ngaku lu ya cinta pada Allah gitu begitu malam tidur bangun gitu ya biar kita bisa ngobrol ya ngobrol sama Allah kan gitu ya itu ya nah ngobrol sama Allah apa baca Quran kan itu kita ngobrol sama Allah kita baca ya, baik dalam sholat, ya, dalam ya, luar sholat kan gitu, gitu aja ngobrol. Hanya kita nggak bisa, ya, nah, ya di awal apa di tengah malam, ya di akhir malam, ya biar itu, ya biar ketemu maksudnya. Jangan sepanjang malam nggak ketemu, aku demen, ya ditungguin dari isya sampai subuh, ini orang tidur aja, ya nggak ketemu-temu, ya biar bisa ketemu, bisa ngobrol ya, biar sebentar aku ngobrol lah gitu ya. Itu tadi tuh Nabi suruh ya, walau rakaatan tuh kan sebentar banget. Ya cuma baca qul huwallahu doang. Ya qul huwallahu, qul falaq, rabbin nas sudah. Ya, itu kan ngobrol segitu doang kan. Ya, paling 2 menit gitu. Ya enggak apa-apa sudah ketemu. Gitu ya. Nah, kan lama-lama kan bikin enak, bikin senang, ya. Gitu lupa dah. Itu ya orang-orang yang seperti gitu udah itu apabila datang malam hilang dia begitu datang siang ya duka cita itu ya dikatakan maqam mani muzarbai nasatan illa tulu al-fajri nggak ada sesuatu yang nyebelin saya Roma tuh ya yang apa tuh yang bingungin ya nggak ada yang bingungin saya kecuali kalau terbit fajar itu saya selama 40 tahun nih nggak pernah ada yang nyebelin saya ya kecuali terbit fajar. Jadi kecuali itu begitu datang waktu fajar subuh, nah sudah ya kan nggak bisa ngobrol lagi, gitu ya. Nah, tuh ya, yang gitu. Nah udah ya, gitu ya. Ya kalau sebelum subuh kan mereka tuh gitu ya. Atau juga dia bangun kesiangan, itu yang paling sebel.
kan gitu. Itu juga kan kalau udah biasa bangun malam, bangun kesiangan. Pikiran kita gimana? Ya nguring, ya nggak enak gitu. Pegang ini salah gitu. Kenapa? Udah biasa kita umpama bangun jam 4. Nah, kadang pas orang azan subuh gimana tuh? Ya kan keburu-buru gitu. Kita mau ke langgar, mau ke masjid, belum wudhu, belum sholat, lagi mandi dulu ngapa ya, udah nggak keburu berarti gimana tuh? Pikiran kita juga kan sembahyang di rumah sendiri ya, gitu. Ke masjid udah ketinggalan, gitu. Ya. Nah akhirnya pikirannya kacau tuh. Nah akhirnya ke bawah-bawah tuh sampai ke siang. Iya, kemudian akhirnya jadi tambah sebel kan. Iya, nguring lah jadinya. Ya, antara sama anak, ini apa gitu jadi kesel tuh, gitu. Nah, coba tuh ya kalau kita waktu kita di malam gitu kan waktu enak siang gitu ya. Begitu siang juga enak kita serah gitu. Itu yang Nabi katakan man ya gitu sahiral layali ya. Nah, hasuna wajuhu bin nahar. Siapa orang yang bergadang di malam hari wajahnya cerah di siang yang hari ya di siang hari cerah aja dia enak apa gitu tuh ya jadi begadang gitu coba kesiangan udah empet dah ya salah ini kesel lah gitu tuh ya. Nah ya jangan sampai gitunya katanya apa nih Abu Dzar tuh ya Allah bilang tuh bohong orang yang ngaku dia cinta kepadaku sedangkan datang waktu malam dia tidur katanya ya nah sama Ani tuh. Wakana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan adalah Rasulullah SAW Innallaha Azza wa Jalla ya itu ya Rasulullah bersabda Innallaha Azza wa Jalla yubghidu kullu ja'zariyin ya sungguhnya Allah tuh benci setiap orang ja'zariyin tuh yang gede mulutnya ya yang apa tuh ya mulutnya tuh apa ya ngomongnya tuh yang ya nggak enak aja dah kalau kita tuh lemes itu ya, ngomong gitu mengatain orang celak orang itu jazari ya jawazin ya sama ya gitu ya nah ya gitu sohabin fis aswaki ya jerit-jerit di pasar ya kalau di pasar ngomongnya ya, suaranya antang dah ngomong ini ya kayak kita gitu kalau siang tuh wah ngobrol begini gitu wah ngomongnya ya bener lah gitu ya kayak orang gitu ya nah, kayak orang bener gitu ya gitu ya nah tapi Nabi kata Allah kata jifatun bilaili di malam hari jadi bangke artinya apa tidur siang lo ini banget wah ngomong gini nasehatin orang apa gitu siang begitu malam kayak tidur kata apa ngorok ya digotong juga nggak tahu ya tuh ya itu yang dikatakan jifatun bilail ya bangke di malam hari ya malam hari jadi bangke himarun bin nahari ya siang hari jadi himar ya jadi apa tuh jadi kuli pembawa gini jalan sono jalan sini tuh himar ya bin nahar nah alimun bi amrid dunya orang itu pinter dengan urusan dunia kalau urusan ngomong urusan dunia wah masalah politik ngerti banget dah ya ini ngerti dah tapi ya Allah kata jahilun bi amril akhirat urusan akhirat bodoh dia nggak tahu ya sembahyang ya apa sembahyang witir aja dia nggak tahu gitu ya yang witir apaan ini tahu ya itu ya ada orang yang pintar banget ngomongnya tayamum aja nggak bisa ya Allah Ustad, lu kan nggak itu kalau ngomong tuh ya ngomongnya gua ya kalah dah gitu. Giliran tayamum bingung dia. Ya gitu. Udah tuh sungkepin aja muka lu. Iya, Nabi sih kalau giliran ngomong itu kayak agama wah iya. Bisa banget dah, pinter banget. Giliran disakit suruh tayamum, dia gimana? Dan disakit lu nggak bisa apa ya nggak bisa pakai air gitu nggak boleh nah tayamum ya tayamum gimana ya percuma dah itu ya lu ngambilin abu seember ya itu tuh lu basuh muka lu pakai apa kalau nggak ke kumur kayak seruin ya itu tayamum tuh kayak udah nanti ke kumur enak gitu kamu nggak tahu ya itu ngomong agama kayaknya ya pinter banget tuh namanya apa tuh alimun ya lisan jahilul kalau atau juga sini alimud dunya ya jahilul ya akhirah
ya urusan dunia ngerti banget, tapi urusan akhirat ya nggak ngerti gitu ya. Atau juga dalam hadis yang lain tuh dikatakan tuh ya alimun ya alimul lisan ya mulutnya ngomongnya wah itu ngomong agama ngomong ini minta tapi hatinya jahilul qalbi hatinya jahil ya nggak tahu ya masalah-masalah ya ibadat masalah ini nggak tahu tuh ya Allah benci tuh yang begitu tuh ya Nabi katakan tuh yuk begitu Allah benci tuh yang begitu ya nah gitu ya wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhusu ala naumi ala tohara dan adalah Rasulullah SAW selalu nganjurin tidur dalam keadaan suci ya dalam keadaan punya wudhu gitu ya gitu ya gitu ya jangan takut batal biar kata kita sama istri juga nggak senggol kalau wudhu buat tidur nggak bakal batal ya kesenggol ngapa batalnya kalau kita jima gitu ya kalau mah istri gitu ya nah kalau waktu tidur sih enggak gitu kita mau tidur kita wudhu dah ya kesenggol sama istri ngapa gitu ya nah itu nggak batal enggak gitu ya tapi nggak boleh buat sembahyang kali nggak batal ntar begitu bangun kita asal tidur gue sembahyang aja ya kagak ini waktu wudhu waktu tidur ya gitu ya nah gitu ya nah kalau kita jima tuh berarti batal gitu ya tuh ya jadi dianjurin kita kalau mau wudhu mau tidur wudhu dulu dah gitu ya jangan alasan gitu wah kan gitu tidur sama ini kesenggol batal enggak batal kalau urusan wudhu buat tidur tuh gitu ya nah tohara nah kemudian Nabi ya anjurin lagi ala nawi cara wal azmi alal qiyamil lail Nabi anjurin supaya kita punya azam ya punya niat kepengenan untuk bangun malam gitu ya kita niat tidur ya pengen bangun malam nih gitu atau kita minta sama Allah ya Allah bangunin saya bangun ya bayi bangun tuh nanti Allah bangunin ya jam berapa tuh Allah yang bangunin atau kita minta bangunin saya sebelum subuh nah ntar Allah bangunin ya belum subuh tahu kita ya ngendusin tuh ya pengen kencing lah apa gitu nah itu yang begitu tuh berarti Allah udah bangunin itu tidur lagi ya wis diatin jam wah 7:30 jam 4.40 diatin wah baru jam 4 ya udah tiduran dulu dah ya pules itu bangun jam 5 ya udah orang sepi gitu ya nah ya jangan kalau udah dibangun tuh Allah bangun nih jam 4 udah ya wudhu udah gitu ya nah ya kalau kita wudhu apa kan jam 4 kan jalan terus kan kita sembahyang 2 rakaat 3 rakaat atau 4:30 kan gitu ya itu Allah udah bangunin hasilnya Allah udah bangunin dia itu kan masih ganti kita Allah bangunin ya dengan apa ada nyamuk tahu-tahu kita digigit petit aja waduh nggak sakit banget tumben ada nyamuk padahal tuh Allah kirim ya nyamuk gitu nyamuk gigit dia tuh diminta bangunin gitu ya gitu ya nah ya jangan kita udah dibangunin minta dibangunin tidur gitu ya besok Allah nggak bangunin lagi tuh itu ya nah itu ya tunaumi ya alal tohara wal azmi ala qiyamil laili wa yaqulu Nabi bersabda man bata tahiran siapa orang yang tidur dalam keadaan bersih suci bata fi si'arihi malakun tidur bersama dia itu di dalam satu selimut itu malaikat fala yastaqizu tidaklah dia bangun illa kecuali qalal malaku kata malaikat bilang gini begitu kita suci itu tidur dalam keadaan suci malaikat temenin nah begitu kita bangun bilang malaikat Allahumma ghfir li abdika fulan ya Allah ampunin hamba-Mu si fulan ini ya fa innahu bata tahiran maka sungguhnya dia tidur dalam keadaan suci gitu ya tuh ya kalau kita tidur punya wudhu dan juga kalau kita berzikir tuh wudhu kita tidur ya kita pegang tasbih itu baca-bacaan tangan kita pulas ya tasbih kita jatuh atau gitu kan pulas nah nggak tahu itu diterusin sama malaikat ya dibaca tuh malaikat sampai kita bangun itu kalau dalam keadaan ya kita punya wudhu tuh ya kita tidur nih kita baca apaan nih ya baca selawat atau baca apa kita baca zikir-zikir lah ya sembari nungguin pulas kan ya nah gitu nah tahu kan pulas dah kelepas tuh tasbih kita nah itu kita punya wudhu diterusin sama malaikat itu ya bacaan kita sampai kita bangun jadi tidur kita tuh dalam keadaan berzikir gitu ya tapi kalau kita nggak punya wudhu nggak diterusin gitu ya
karena malaikat nggak dekat sama kita gitu ya. Oh ya, kita kotor ya gitu. Fa iza akhadhahu Allahu bi ruhihi ila sabah, apabila Allah tahan di punya ruhnya sampai subuh. Artinya kita udah niat tuh pengen ya bangun. Kita minta sama Allah supaya dibangunin. Allah nggak bangunin, tahu-tahu subuh. Banguninnya kata Allahu lahu qiyamal lailatin. Allah tulis pahala bangun malam tuh ya. Karena kita niat ya innamal a'mal bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang itu dapat pahala nilai apa yang dia niatin. Jadi meskipun kita nggak kerja tapi Allah ya udah bikinin tuh pahala buat kita karena kita udah niat tuh ya. Nah tuh ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, ya udus syaitanu ya ala qafiyati ra'si rahadikum iza huwa nama salah sa'uqadin ya deribu ala kulli uqdatin maka nahu alaika lailun tawilun warkud gitu. Fa iza staiqaza fa zakarallah ta'ala in halat uqdatun fa in tawaddoa in halat uqdatun wa in shalla in halat uqdatu kulliha wa asbaha nasitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabisan nafsi kaslana. Gitu ya. Nah ini Rasulullah SAW bersabda bilang gini ya gitu ya, kata Rasulullah yaqudul ya syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum iza huwa nama salasa uqadin. Setan tuh kata Nabi, setan ikatnya akoda tuh ikat ya gitu ya. Setan ikat tuh ya di kepala kita nih kopiah tuh di kopiah nih kepala kita ya, rambut kita tuh diikat sama apa setan tuh ya apabila dia tidur gitu ya. Nah, itu salah sa'uqadin dengan 3 ikatan. Nah, gitu ya. Ya deribu ala kulli aqadatin maka nahu, yang dia jadikan setiap ikatannya itu di tempat-tempatnya gitu ya. Jadi kan ada di kepala, taruh sama setan tuh sini satu ikatan diikat kita. Nah, ya yang terus yang 2 di sini di perut kita di tengah. Nah, di 3 di kaki. Itu ya diikat tuh sama setan gitu ya. Qadin makanahu. Nah ya, jadi kalau kita begitu kita ngendusin tuh bangun mata kita kan melek tuh. Ya, setan bisikin hati kita alaika lailun tawilun. Buat kamu waktunya malam masih lama. Ya, kayak gitu setan tuh liatin tuh jam 4 ya gitu. Ntar 40 menit lagi baru subuh, lama kan? Belum 40 menit. Ya, kan gitu dah tiduran dulu. Ya ada kita angkat, ya dah kita nggak angkat tuh, kepala kita nggak diriin, ya kita taruh lagi di bantal. Ya, ya siapa setan dah rasain lalu setan, ya gitu ya. Nah tuh ya, gitu itu setan pulas lagi kita. Ntar ngendusin, ya udah subuh gitu ya. Tuh ya, makanya alaika lailun tawilun, kata setan tuh buat kamu ya malam masih panjang. Parkut kata setan, dah tidur lagi. Selama berarti bangun 4:30, oh 4:30, selama sejam gitu ya. Tuh ya, tidur lagi. Nah, tapi kalau kita ngelawan nih Pak Iza staiqaza, apabila dia bangun tuh begitu kita ngendusin, aduh wah jam 4 bangun dah ya dengan 4 ya enggak sejam lagi ya kesumur kana guduk gitu ya. Nah, kita apa tuh ya kita bangun tuh fazakarallah ta'ala, maka kita baca tuh zikir alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu sekurang-kurangnya kita baca gitu ya. Kalau enggaknya doa-doa yang lain masih ada ya, macam kayak la ilaha illallah adalah syarikalah gitu ya, kita baca gitu bangun tuh melek gitu ya. Atau juga kita baca tuh ya wa bihaqqi anzalnahu wa bihaqqin nazal ya, kata Imam Syafi'i itu ya. Kita bangun tuh kita baca begitu, kita duduk, nah kita usap-usap tuh badan kita supaya jadi jangan pada pegel gitu ya. Itu wa bihaqqi anzalnahu wa bihaqqi nazal
gitu ya. Kata Imam Syafi'i ya gitu. Jadi badan kita tuh supaya jadi nggak pada pegel siang gitu ya. Jadi nggak perlu minum pegelinu gitu ya. Ya, nggak apa nggak minum pegelinu dah gitu ya. Udah itu aja sapu-sapuin gitu bangun mulai badan kita usah suno ya keadaan semua yang kita ya bisa tuh ya tuasan kita mari kita duduk tuh luar ke kolam nah gitu baru melek gitu nah itu ya nah ntar habis itu baru kita kolam tuh kata Imam Syafi'i itu resep kesehatan dari Imam Syafi'i gitu ya itu ya jadi kan enak gitu jangan beli apa ya pegelin mulu tolak angin kan yang minum tolak angin kan orang pinter iya iya berarti kan orang pinter masuk angin iyalah orang tolol enggak itu ya berarti itu tolak angin buat orang pintar kita orang tolol jangan minum itu ya gitu ya kita orang tolol minum itu jamunya Imam Syafi'i ya pelnya itu ya ya wa bihaqi anzalnahu wa bihaqi nazal tuh ya nanti di surah apa tuh soal Isra kalau nggak salah tuh nanti tuh ya di ayat berapa tuh nanti situ ya wa bihaqi anzalnahu wa bihaqi nazal gitu ya nyarin nggak makan apa tuh ya gitu ya tolak angin apa ya gitu tuh atau orang pintar kita orang tolol jangan minum itu ya orang tolol nggak masuk angin orang pintar tuh ya yang masuk angin dia minum mulu soalnya gitu ya nah kita pakai pel Imam Syafi'i itu ya dokter ya, itu ya enak lah gitu kan ya kuat apa gitu ya enggak legal gitu ya tuh ya jadi kalau kita bangun kita zikir pada Allah in halat uqdatun tuh ya kata Nabi ya kita baca zikir ya terbuka lah semua ya ikatan-ikatan tuh yang diikat sama setan tuh di kepala ya di perut kita ya pinggang di kaki begitu kita bangun tuh baca zikir nah hilang tuh lepas itu ini semua nah fa'in tawaddo'a kalau diuduk in halat uqdatun tuh ya hilang lagi ikatannya wa in sholat kalau di sholat in halat uqdatun kulluha kalau di sholat semua tuh ikatannya habis semua gitu ya nah fa'asbaha ya nasitan thayyiban tibun nafsi begitu pagi-pagi ya di pagi hari nasitan semangat dia tuh tibun nafsi ya jiwanya baik enak senang gitu ya tuh ya kalau kita bangun tuh kita sholat dah gitu ya tuh ya pagi-pagi jadi enak semangat ya nggak kesel nah tapi kebalikannya nih wa illa kalau kita nggak bangun tuh bangunnya udah siang nih itu asbaha habisan nafsi pagi-pagi jiwa kita tuh jelek ya artinya kesel ya gitu marah-marah kan gitu ya gitu kaslana nah itu males lagi kan gitu kalau bangun kesiangan nanti aslinya udah segen ya segen kemana-mana udah gitu ya karena kesiangan tuh udah ya tiduran aja lagi ya betul ya tuh males gitu ya. Nah itu ya wa kana mujahid radhiyallahu anhu yukrahul ya gitu lil lazi yuridul qiyam minal laili ya apa tuh ya aklasawi wal basali wal kuras lirihi gitu dan adalah Imam Mujahid nih radhiyallahu anhu gitu itu yakrahu ya itu membenci artinya nggak kasih Imam Mujahid larang ya lillazi yuridul qiyam minal lail buat orang yang mau bangun malam Imam Mujahid kata kalau lu pengen bangun malam apa tuh Imam Mujahid jangan kasih apa aklas saumi wal basal wal kuros makan bawang merah bawang putih dan kuros tuh yang ya sayuran yang bau-bau dah kalau ya peti apa gitu kenapa itu lirihi karena bisa jadi buang angin kan jadinya kan ya kalau kita mau bangun malam buang angin mulu ya kentut mulu jadi gimana ya males ya antar akhirnya itu ya itu nggak dikasih tuh ya kan kalau kita makan bawang kan gitu bawang merah bawang putih kan jadi ya buang angin mulu tuh ya gitu ya jangan makannya malam ya siang aja dah gitu ya karena malam kalau kita banyak buang air begitu banyak apa tuh batal mulu kan bolak balik ke apa tuh ya ke kolam kan nggak enak ininya
jadi males dah. Akhirnya dah tidur aja dah. Itu ya. Itu ya. Tuh ya Imam Mujahid enggak kasih tuh jangan gitu. Wa qala Ibnu Abbasin, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, marron Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan ala aliyin wa Fatimata bilaili gitu. Kata Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma, Nabi pernah lewat suatu waktu tuh kepada di rumah Sayyidina Ali dan Siti Fatimah bilail di malam hari. Fa'ai kazohuma, kemudian Nabi bangunin, ya bangunin Sayyidina Ali, bangunin Siti Fatimah, bangun. Faqalat Fatimatu, maka berkata Siti Fatimah, wahia ta'arruka fi ainaiki, ta'arruki ya, ta'arruki fi ainiha ya. Gitu wahia ta'arrukun ya, gitu bukannya ta'arruki ya, ta'arrukun fi ainiha. Sedangkan dia itu ya, nah, kelihatan matanya itu bekas begadang gitu ya. Nabi datang tuh lewat ke rumah Siti Ali, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Nabi bangunin. Nah ya, nah Nabi lihat tuh di mata Siti Aisyah itu bekas ada nggak begadang, artinya matanya tuh nggak tidur kan kelihatan tuh itu ya. Nah gitu ya. Wallahi ma nusalli illa ma kataballahu lana, kata Siti Fatimah ini, tidak ya Rasulullah, demi Allah saya tidak sholat kecuali apa yang Allah ya wajibin ke saya. Innama anfusuna ya gitu biadillah, sungguhnya jiwa saya ini, terus saya ini ada di tangan Allah. Insya ba'asna, kalau Allah insya yub'isuna, kalau Allah mau bangunin saya maka saya bangun, kami bangun gitu ya. Tuh ya gitu ya. Nabi kata Siti Aisyah tuh ya gitu ya, saya enggak begadang gitu ya, gitu saya kerjakan apa yang Allah perintahkan yang wajib gitu ya. Nah gitu, kemudian karena enggak bisa tidur dia, nah gitu ya, kata apa Siti Aisyah nih gitu, innama anfusuna bijadillah ya, jiwa kami ini ada di tangan Allah, jika Allah bangunin saya maka kami bangun. Kuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa yaqulu ya, apa walla ya bukan kuli, fawalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berpalinglah ya Nabi ya dari dia tuh Siti Fatimah dan Sayyidina Ali, wa huwa yaqulu ya, Nabi sambil bilang begini ya, wa kanal insanu aktsara sayyin jadala ya. Nah itu ya di surah Kahfi itu, wa kanal insanu aktsara sayyin jadala, Nabi kata ya manusia adalah orang yang paling banyak punya alasan gitu ya, dibangunin alasannya ntar kan kalau Allah bangunin saya bangun gitu, gitu ya. Nah gitu ya. Nah ya namanya Nabi kembali jalan, Nabi bilang emang manusia alasannya ada aja yang gini, bilangin gini tuh ya, manusia gitu kan, gitu kan, udah aja kita bilang gini ada gini, yuk ngaji nyok gitu, belum sempat itu, kapan sempatnya, ntar kalau anak udah gede itu, begitu anaknya gede nggak sempat lagi itu ya, gitu karena ada cucunya jagain cucu gitu, nggak jadi itu, ntar cucunya udah gede ya itu ya, belum yang lain lagi, banyak lah alasannya yang gitu ya. Kalau buat ibadah tuh banyak alasannya manusia gitu ya, ada aja dah ya. Kalau punya duit ya, ntar kalau udah punya duit lah baru ngaji gitu. Iya biar semangat kan enak kalau punya duit ngaji kan gitu, udah punya duit jalan mulu. Ya nggak sempet itu ya, jangan ya, saya nungguin sempet nggak bakal sempet nih gitu ya. Ini Nabi suruh iktanim kan itu, faragaka qaula suglik ya, kesempatan kamu yang ada jangan kamu tinggal ya, jangan nungguin waktu ya. Nah, sibuk, karena kesibukan itu ya banyak gitu ya. Nah gitu ya. Yang Nabi kata zahaba suglun ata sabuna suglan ya, hilang satu kesibukan yang datang 70 sibukan gitu ya. Itu jangan gitu nungguin ntar kalau udah enggak sibuk, sampai kapan? Ya, sampai mati ya baru dah enggak sibuk gitu ya. Itu ya.
Ya kalau sibukan itu udah jalanin aja. Ya bukan gitu kita gitu. Kalau punya bini pengen punya bini. Gitu ya. Kalau punya bini kan ntar kalau udah punya bini kan enak, ada yang apa? Ada yang bangunin, ada yang tuangin kopi kan gitu ya. Kalau gua ngantuk gitu kan. Begitu dia punya bini, gua kata sih iya. Gitu ya, gitu. Buru-buru sih ya. Gitu. Gitu kan tuh belum nyobain entar aku mau ibadat mau ini gitu enak jadinya Jang bantuin tuh ya bangun ada yang bangunin kopi gitu ya itu dulu belum ada listrik aja gitu kan entar kalau ada listrik enak dah ya kita buat belajar mau ngapa buat main mulu gitu ya sumurnya jauh sono no ya bikin sumuran yang dekat buat ibadat malam kan jadi enak jalan jauh sono ya ke kebon dulu kan gitu ya ada kuntilanak gitu kan gitu ya karena aku udah awal udah ada listrik kan enak di dalam diparanin tuh sama apa ya sama kolam tuh di kamarnya lagi iya nggak bisa jauh-jauh karena kan gitu kan di kamar itu ada kolam gitu ya masih nggak bangun juga ya emang nggak sempat ini jangan nungguin sempat jalan nerobos aja dah. Ya, kayak kita nyebrang tuh kalau mobil macet jangan kita tungguin mobil berjalan. Mobil lagi macet, wah kalau mobil banyak banget ini, mau nyebrang gimana? Ntar kalau dia pada jalan, lah sampai kapan? Sampai asar. Gitu. Ini mobil lagi macet tuh, nyebrang jalan gitu, selesai ini. Nah sampai, nungguin apa? Nungguin mobil jalan. Nah kalau mobil dulu dekat banget tuh, gitu. Ya nggak jadi. Kemarin tuh mobil macet, ngapa gitu lagi macet, lagi deket gitu jalan, gitu nungguin mobil-mobil jauh nyampe asar, ya nggak bisa nyebrang gitu ya. Nah ya itu hidup begitu juga gitu ya, jangan nungguin tuh ya kapan nih sempatnya enggak jangan pikirin tempat gitu, segala apa aja tuh gitu ya tidurnya, yang kita kata rapat banget nih udah nggak bisa dah waktu nggak bisa sih gitu. Ini kayak ini nih. Ini kan rapat nih, ya tuh nggak ada selanya kan, gitu. Tapi kalau digetok sama paku masih bisa masuk kan? Bisa, gitu. Ini dikata wah gimana kita mau masuk waktu apa? Ya kerjaan gua padat banget, gitu kan? Kan ada tuh nggak bisa tuh, nggak mana bisa rapat begini. Coba getok sama paku sini, masuk nggak? Masuk kan ngapa tuh? Nggak ngapa-ngapa. Ya kali digetok sama paku nih dipecah, di ngapa enggak kan? Nah, gitu. Nah kita gitu juga, ya. Itu waktu tuh, ya. Ya. Jangan ngandelin tar dulu udah renggang sini udah bolong baru pakuin, udah nggak kuat, itu, ya. Gitu ya. Itu Nabi kata ini apa, ya gitu. Wakanal insanu aksara sayin jadala manusia adalah orang yang paling banyak punya alasan gitu, ya. Nah, gitu. Wapi riwayatin dalam riwayat innal qail zalika aliyun la Fatimah. Yang ngomong begitu katanya bukannya Siti Fatimah, itu Sayyidina Ali katanya. Wala allahumma waqi'atani. Ya, barangkali keduanya terjadi dah ya. Bisa juga Sayyidina Ali, bisa juga ya Siti Fatimah katanya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah SAW bersabda, "Man istaiqadha minal laili wa asaiqadha ahlahu fasalaya raqataini jami'an kutiba minaz zakirina Allaha katsiran wa zakirat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nih, "Man istaiqadha minal lail." Siapa yang bangun di malam hari ini, kita bangun ya gitu wa'ai kozo ahlahu kemudian dibangunin tuh istrinya gitu ya ahlahu fasolaya maka keduanya sholat dah gitu ya rakaat ini 2 rakaat ya jami'an semua kutiba minazakirin Allah katsiran wa zakiran. Allah tulis buat dia tuh yang laki ya mendapat nilai zakirin Allah katsiran. Orang yang banyak berzikir kepada Allah dan wa zakirat dan juga perempuan yang banyak berzikir pada Allah tuh ya. Jadi kalau kita bangun ya malam nah bangunin bini kita, istri kita ya. Kalau perlu anak kita kan nih gitu supaya kita dapat
rahmat Allah nih gitu ya. Gitu ya, bangunin ya. Kalau bisa tuh apa kayak yang seperti Nabi ya, kita bangunnya tuh duluan, udah selesai. Nah, ya baru kita bangunin ya. Nah, istri kita Nabi itu bangunin dah bangun ya biar dia bisa sembahyang tuh dapat tahajud 2 rakaat ya 3 rakaat bangun gitu. Nah, udah. Nah, kita istirahat. Nabi kan begitu ya, dibangun duluan tuh ya, nggak langsung bangunin enggak, istrinya biarin ditidur ntar bangunin. Nah begitu istrinya bangun tuh, nah dia Nabi tiduran gitu ya. Tuh ya, kan bagus tuh kalau tiduran sebelumnya subuh tuh ya, bukan tiduran yang baca ya ayu kayu, bukan Nabi sembahyang sunat, bukan kan itu ya. Tidur tuh sebelum masuk waktu subuh itu untuk menghilangkan ya pucat wajah kita, kelihatannya pucat di siang hari ya. Cuman kalau kita usianya ada yang bangunin, kalau kita sendiri-sendiri kesiangan. Ada yang bangunin gitu ya. Udah ada yang gitu. Makan jam-jam begitu kan jam enak tidur. Ya ngantuk ya, jam apanya tuh udah nafaqatil ilahiyah. Ya, jam apa tuh yang Allah turunin angin segar gitu. Nah, kita tuh nyala kita mari tidur anda situ, istri kita kan bangun di sembahyang. Nah, ntar begitu dia ini gitu, Rasulullah tuh biasanya tiduran gitu, begitu dengar suara si Bilal azan, nah itu Nabi bangunin tuh, ya, gitu. Nah, gitu kan, itu bagus ya, karena itu apa nolong untuk kesehatan juga, caranya begitu, ya, supaya kita nih, ya siang hari itu nggak dilihat pucat wajah kita, jadi kita biar kata kita begadang malam, tapi kelihatan siangnya seger aja gitu, kayak orang nggak ya begadang. Kan ada orang kan gitu, bangun begadang siangnya pucat gitu, lu kurang tidur nih kan gitu. Kalau itu kan enggak gitu ya. Wajahnya tuh lah aja, tenang aja gitu ya. Itu caranya begitu tuh ya. Itu satu kesehatan juga gitu caranya gitu ya. Dan gitu banyak cara-cara kesehatan tuh kalau kasih gitu ya jalannya ya. Cuman kita kurang perhatiin gitu ya. Karena kita percayaan sama dokter ya daripada sama ya sama Allah sama Nabi itu. Nabi bilang ini cara sehat begini gitu, kita kurang kurang gituan, kurang percaya ya. Allah bilang dalam Al-Quran ya cara sehat begini ya kurang juga. Nah kalau dokter bilangin nah udah percaya banget dah gitu ya, itu kan itu ya. Nah, hanya amalin ya kerjaan tuh yang Nabi ya perintahin, lebih apa tuh lebih utama gitu ya. Nah terus lagi gitu ya, yang Ali Yusali itu kutiba ya Allah tulis minazakirin azakaran pain abad pal tandoha ya gitu pi wajihal ma'a. Kalau tuh istri nggak mau bangun, kipretin wajahnya dengan air, kipretin bangun itu bangun ya gerimis tuh hujan ya dibangun gitu kan ya gitu ya pi wajihal mak tuh wain aba gitu ya ini zakiran silat tuh ya zakiran. Tuh tadi kalau istri ini nggak mau kipretin. Nah sekarang kalau istrinya bangun duluan, ya suaminya belakangan masih tidur. Nah gitu ya. Pain aba faltanjah ya fi wajhil ma. Kalau tuh si suami kagak mau bangun, si istri itu ya kipretin tuh air. Gitu ya. Tuh bangunin gitu. Tuh ya istri gitu ya. Ah, tadi kalau apa tuh kalau kita udah bangun, istri kita nggak mau bangun, ambilin air kipretin. Nah, sekarang kitanya nggak bangun, ya, gitu belum bangun, istri udah bangun. Nah, istri itu kipretin, suruh sembahyang gitu, ya marah-marah, ya bisa berantem, gitu, ya. Diajak bener kagak mau, gitu, ya, Arin bangun gitu, ya. Nah, itu ya. Ya, gitu tuh ya. Udah waktunya ini mak. Wa in aba inda jema. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dan Rasulullah SAW bilang, "Iza na'usa ahadukum." Apabila ngantuk salah seorang kamu wa huwa yusalli, dia dalam keadaan salat, falyarkud. Ya, Nabi kata tidur. Ya, jadi kalau kita nih ngantuk dalam sholat, ya kita apa tuh baca Fatihah nggak benar karena ngantuk kan, ya terus itu. Nah Nabi kata udah jangan diterusin, falyarkud tidur,
Ya, obat ngantuk kan paling enak gitu. Ya, tidurlah gitu. Nabi itu paling tidur katanya gitu ya. Hatta yazhaba anhu naum, sehingga naumnya ya ngantuk itu hilang. Nah, tidurlah. Wah, nyampe subuh. Kalau kita ya itu lagi mau sembahyang nih ngantuk ngantuk mana tidur tapi suruh tidur subuh bangun nggak jadi malam gitu ya. Nah gitu ya paliar kutu ya. Nah sehingga hilang tuh apa ngantuknya tuh gitu ya. Wama mimri'in yakunu lahu salatun bilaili fayughlibuhu 'alaihan naumun illa katamallahu lahu ajra salatihi. Nabi bilang, tidaklah dari seseorang yang ada padanya itu dia kerjaan ya salat malam. Ya, jadi kata Nabi, kalau seorang itu udah biasa nih kerja malam, salat malam, kemudian yaglibuhu 'alaihan naum, dia itu dikuasai nama tidur, artinya ngantuk banget nih. Itu biasa bangun malam. Nah, kemudian ngantuk banget. Illa kataballahu ajru salatihi, Allah tulis dapat pahala salat dia. Itu masih dapat pahala. Tapi kita mau sembahyang ngantuk banget nih, nggak enak mau baca gitu. Wah, nggak ini dah. Ya nggak pas dah. Nah, tidur bangun subuh dapat pahala gitu masih itu ya. Ini saking besar ya anjuran bangun malam gitu ya. Jangan ngarepin yang begini dasaran gua apa gua bangun ngantuk udah gua tidur aja dapat juga. Atau tadi niat gitu ya. Itu kesiangan ya dapat pahala jangan gitu. Itu sih teman wat ya. Nah, tambahan girangin ya. Jadi kalau kita mau kesiangan jangan kesel berarti udah dapat pahala gitu ya. Nah gitu ya. Nah kutiba lahu ajru salatihi itu ya. Wa kana naumuhu alaihi shadaqatun. Itu naumuhu ya, bukan nyelam itu. Ya kepanjangan tuh. Wa kana naumuhu alaihi shadaqatun tuh ya, bukan nyelam. Ya, dan adalah tidurnya itu merupakan sedekah ya, hadiah dari Allah. Allah kasih gitu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yanzilullahu jalla ya jalla zikruhu kullalailatin ila madasulusil lail au nisful lail fayaqulu ya Rasulullah bersabda turunlah Allah jalla zikruhu kullalailatin setiap malam iza madasulusil lail apabila berlalu sepertiga malam au nisful lail atau tengah malam. Fayaqulu Allah berfirman la as'alu an ibadi ghairi min ya zallazi yad'unani fa astajibu lahu. Allah berfirman la as'alu an ibadi, tidak saya minta mohon kepada hambaku ghairi ya selain daripadaku man zallazi yad'uni, orang yang berdoa mohon kepadaku fa'astajibu lahu maka saya bakal terima gitu ya. Nah ya Allah bilang tidaklah ya aku minta dari hambaku itu lain daripadaku ya diminta karena apa man zallazi yad'uni, orang yang berdoa kepadaku ya fa'astajibu lahu maka saya terima doanya gitu ya. Waman zallazi yas'aluni fa'atihi, siapa orang yang minta kepadaku saya akan beri gitu ya. Waman zallazi yastaghfiruni, siapa orang yang minta ampun kepadaku fa'aghfiru lahu maka saya ampunin dosanya hatta yatlu asfajru sampai terbit fajar sampai subuh tuh ya. Itu yang Nabi katakan Allah turun ke langit dunia tuh ya gitu. Nah itu sulusul akhir minal lail nih setiap malam tuh kalau turun gitu ya. Nah kecuali kalau malam Jumat nih begini ya, malam Jumat tuh dari maghrib tuh sampai subuh tuh udah Allah bukain gitu ya, Allah kasih ya kebebasan untuk kita berdoa minta gitu. Nah kalau malam-malam lain malam Jumat itu sepertiga malam yang akhir yang Allah turun tuh, itulah waktu untuk ya kita beribadat yang paling bagus tuh di malam hari sepertiga gitu ya. Nah gitu ya. Qala, atau juga Allah berfirman ya peruhul qari min salati subhi hatta yas'uda ta'ala ya ila izzati wa makanihi.
Atau Allah berfirman, ya furuqul qari, memberikan kesempatan oleh orang yang membaca min salati suhi, ya dari salat subuh tuh sumayas adu, kemudian ya naiklah dia Allah taala ila azzihi wa makanihi, kepada tempatnya yang mulia tuh gitu ya. Artinya Allah kasih kesempatan nih buat orang-orang yang banyak baca Quran tuh. Nah, dia kan bisa apa tuh? Ya bisa berdoa ntar udah deket akhir subuh tuh. Ya Allah bukain sulusul akhir minal lail tuh gitu ya. Nah, gitu ya. Wa kana yasudakuna Rasulullah SAW yaqulu ahabbu shalah ilallah azza wajal salatu Daud. Kata Nabi, yang paling Allah suka tuh ya itu salat itu yang paling Allah suka salatnya Nabi Daud alaihissalam tuh. Karena yanamu nisful lail. Ya, Nabi Daud tidur tengah malam. Wa yaqumu sulusahu, dan dia bangun sepertiga malam. Wayanamu sudusahu, ditidur seperenam malam. Nah, kemudian dibangun ya gitu. Nah, itulah ya. Kalau Nabi Daud tuh jadi banyak apa tuh? Banyak tahajudnya. Jadi umpama masih sore gini ditidur. Ntar dibangun, ngendusin, sembahyang, ngantuk tidur lagi, bangun lagi gitu. Ya, jadi bisa apa tuh berkali-kali ya tahajudnya tuh. Itulah Nabi Allah Daud gitu ya. Sama juga puasa Nabi Daud kan sekarang puasa, besok enggak gitu ya. Tuh ya. Ya, puasa yang paling bagus puasa Nabi Daud gitu. Ya, seling-seling. Nah, tidur gitu juga. Ya, tidur nih gitu. Jam berapa kita tidur? Jam 10. Ya, jam 12 bangun ngendusin. Bayang. Ada tidur tahajud tuh. Ya, berarti kan masih baru susani ya tengah malam. Nah, habis itu tidur lagi. Ntar bangun lagi. Jam berapa tuh? Ya, jam 3 bangun. Ya, sembahyang lagi. Ntar ngantuk, tidur lagi, bangun lagi gitu ya. Gitu. Kalau Nabi Daud tuh, Nabi kata Abdul berat yang begini. Ya, berat gak? Oh, betul ya. Kebelablasan ya. Gitu ya. Tuh ya, jadi Abu Salah ya azza wajalla salatu Daud alaihissalam kana yanamu nisful lail wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili ibtataha salatahu ya biraqataini khafifataini. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya apabila Nabi bangun malam, Nabi mulai itu buka salatnya itu dengan 2 rakaat yang ringan. Yaqra'u fil ula minhuma, Nabi baca nih ya pada serakaatnya tuh yang pertama, walau annahum izzalamu anfusahum ja'u kafastaghfirullah wastaghfaralahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Nah, ini doa surah ya, salat duduk ya. Salat duduk tuh salatnya doanya nih ayat Qur'annya. Ini surahnya habis kita baca Fatihah. Nah, baca nih walau anahum tuh ya izzalamu ini di dalam suratnya Ali Imran apa nih satu ya sudah Ali Imran tadi ya ayat ya 96 gitu ya. Nah, gitu ya. Wajibullah tawwabar rahimat do ya. Nah, summa yusolli gitu ya. Wa pisania, dan yang rakaat kedua wa mayya mansu an awiyat lim nafsahu summa yastaghfirillah ya jadillah ghafurur rahimah gitu ya. Nah, rakaat yang kedua tuh. Jadi Rasulullah awalin dengan ya bacaan yang ringan, salat yang ringan. Nah, kalau bangun malam, nah nanti baru baca yang panjang tuh gitu ya. Ah, ghafurur rahimah. Summa yusolli ba'da zalika ma kutiba lahu. Kemudian Nabi baru ya salat apa yang diwajibkan baginya tuh ya, yang diperintahkan untuk dibaca tuh gitu ya. Tuh ya, jadi awal tuh kalau kita bangun malam bayang yang ringan dulu dah 2 rakaat. Kalau waktu panjang ya kayak gitu waktunya panjang gitu masih lama subuh. Nah, ya jadi kita awalin dengan 2 rakaat sunat duduk dah. Ya gitu ya, kalau bisa tuh ayat itu kalau enggak ya kul udah dibaca. Nah, habis itu baru sembahyang ya witir gitu ya, yang sabihis kul ya kulhu berpalak bernasda gitu udah tutup ya 3 rakaat gitu ya. Jadi awalin tuh yang ringan-ringan dulu salatnya, jangan langsung yang ya berat gitu ya. Nah, itulah ya itu Rasulullah selalu ya kerjakan gitu ya. Nah, sampai situ dah ya. Nanti itu ada Rasulullah tuh malam baca Sab'ut Tiwal.
ya 7 surah yang panjang ya dalam satu rakaat duduk ya 7 surah yang panjang tuh ya Alif Lam Mim ya Al Imran Baqarah Al Imran An-Nisa ya terus sono Al-Anfal Al-Maidah terus ya 7 surah panjang tuh sampai ya Bani Israel tuh ya begitu ya sampai setengah ya setengah Quran aja. Ya, ya. Nah itu ya.